الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لرضاء الله تعالى ولشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة، من حاضر من ملائكة المقربين والأنبياء المرسلين، من حاضر من أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين، خصوصا حاضر مؤلف هذا الكتاب الشيخ العلامة علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الشافعي البغدادي، ومن علمني وأصولهم وفروعهم أن الله يغني درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak, keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه Fatihah. Kita ngaji tafsir yang saya pegang tafsir Khazin. Jadi karena penjelasan lebih banyak, nanti ada keutamaan di suratul Fatihah. Kemudian juga ada baca Bismillah. Jadi kemarin itu berpikir antara jalan lain dengan tafsir Khazin. Karena jalan lain saya di Masjid Baitur Rahman sudah ngaji jalan lain biar ada nama berkahnya lagi. Jadi minta maaf kita ngaji kitab tafsir Khazin ini mazhab Syafi'i. Di mazhabnya sama kita mazhab Syafi'i. Nanti juga ada tinjauan fikihnya dan ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita. Nah, jamaah kita tabarukan sebelum kita mengkaji tafsir dari surat Al-Fatihah. Kita baca bareng-bareng dulu surat Al-Fatihah. Ikutin saya biar kita dapat pahala belajar Al-Quran itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
ighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Kalau di pesantren Al-Quran itu di semua pesantren Al-Quran setelah baca Fatihah untuk mendoakan buat kedua orang tua kita. Kita minta ampun kepada Allah, kemudian kita minta ampun buat orang tua, dan kita minta ampun buat semua orang yang beriman. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Barang ya. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Jadi orang tua kita secara otomatis yang di alam kubur dapat pahalanya dari bacaan kita. Makanya ini salah satu karunia dari Allah. Kita ngaji udah lama, kemudian tiba-tiba ditentukan oleh Allah untuk ngaji Al-Quran. Jalannya begitu sampai ngaji Risalah Mu'awana tentang keutamaan Al-Quran, dibikin hati kita untuk cenderung mengkaji Al-Quran. Itu bukti bahwa kitab itu terasa hidup, ini membawa efek buat kita. Nah, kita akan mengkaji suratul Fatihah. Lumayan kita akan mendapatkan penjelasan-penjelasan yang begitu dahsyat, yang akan membuat kita menjadi semakin yakin. Ente kalau bisa baca suratul Fatihah itu udah karunia besar. Jangan disembarangin. Padahal bacaan suratul Fatihah misalkan nggak sampai hafal Quran banyak, tapi bisa suratul Fatihah karunia besar. Nanti kita akan lihat tafsirnya dalam tafsir Khazin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah wa hiya sab'u ayatin bil ittifaqi wa sab'un wa ishruna kalimatan wa mi'atun wa arba'una harfan. Wa hiya, dan bermula suratul Fatihah itu sab'u ayatin bil ittifaqi. Jumlahnya 7 ayat dengan kesepakatan semuanya. Nggak ada yang silang pendapat bahwa suratul Fatihah itu sepakat, semua ulama menyebutkan bahwa 7 ayat. Wa sab'un wa ishruna kalimatan, dan ada 27 kalimat. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, kata muallif Wan Syekh Al-Khazin bahwa terdiri dari 27 kalimat. Wa mi'atun wa arba'una harfan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, kata beliau, jumlah hurufnya mi'atun wa arba'una harfan, 140 huruf. Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Itu 100 dihitung 140 huruf. Saya tanya, ada nggak di sini yang iseng-isengan ngitung huruf suratul Fatihah? Ya. Kayak apa kita bersyukurnya? Di zaman itu loh, kita tinggal menikmati saja. Boro-boro hitung. Makanya tadi saya begitu saya hitung atu-atu. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, saya tahu memang 19 huruf. Karena itu salah satu kedahsyatan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dia yang punya bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia tidak akan pernah masuk neraka. Karena penjaga neraka itu ada 19 malaikat. Jadi satu huruf itu buat jagain satu malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia kalau dihitung, Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya dihitung. Dulu kita kalau belajar abajadun, kalau Haji Safi suka dengar dulu ada orang hitung-hitung kalau mau nikah. Dihitung nih fulan sama fulan, nih perempuan. Namanya ini laki. Namanya ini, jumlahnya cocok apa kagak nih? Kalah apa kagak nih bini sama lakinya sama bini? Nah, kita belajar tuh. Dan termasuk saya dulu digituin sama HP saya. Cuman saya bilang orang itu udah demen, gak usah dihitung lagi. Kayak istikharah kan gitu. Kalau mau punya istri istikharah kan kalau orang ragu-ragu. Kalau kita udah kebangetan demen banget ya repot. Apa boleh buat kita serempang jadi kagak jadi gitu.
Makanya akhirnya supaya istikharahnya aman, doanya sedikit dirubah. Ya Allah, kalau dia jodoh saya, segerakan ya Allah dia menjadi istri saya. Kalau dia bukan jodoh saya, ya Allah, gimana ya Allah, saya udah demen banget sama dia. Jadi setengah maksa. Lu gimana isyarah, masih pilihannya juga. Tapi begitulah hasanah keilmuan. Kalau bismillahirrahmanirrahim, dia baca hurufnya jumlahnya di total 786 kali. 786 nilainya. Makanya kalau orang wirid bismillahirrahmanirrahim itu bacanya 786 kali. Wah, itu dahsyat itu. Yang namanya Kiai Abdul Ghafur pendiri Pondok Pesantren Sunan Derajat, dan itu dalam kitab Khazinatul Asrar, nah itu dibahas 786 kali. Kalau engkau baca bismillahirrahmanirrahim wiridan 786 kali, dunia tunduk mente. Ya, bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Cuman secara detailnya cara bacanya kudu datang ke Buaran gitu, nggak bisa di mau pisang tandan standar 780 kali itu baca. Dan saya dulu waktu di pesantren ngamal itu, karena memang kekuatan kita doa. Segala sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang bahkan tidak mungkin oleh akal bisa engkau lakukan, dengan doa itu senjata kita. Doa silahul mukmin. Makanya orang-orang yang mereka sudah ma'rifatullah confident banget. Inti apa yang perlu mau dikhawatirkan selagi minta kepada dia yang mampu melakukan apa saja. Coba pahami ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Coba artiin, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu berkuasa. Maka melakukan apa saja Allah berkuasa. Biar kata sekampung bilang kagak mungkin, gak ada urusan. Aneh minta bantuannya bukan nama sembarang nih. Ini langsung dia yang mampu melakukan apa saja. Sampai orang-orang berkata tidak mungkin terjadi, kita nggak bikin goyah, nggak jadi goyah. Kenapa? Karena kita begitu yakin Al-Quran kebenarannya tidak terbantahkan. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Orang disuruh mintanya boleh minta. Dari mana jalannya? Bukan wilayah kita, tugas ente minta. Sorga aja yang segitu gede ente berani minta, masa urusan dunia lagi kagak yakin. Logikanya begitu kan? Ada nggak di sini yang nggak minta surga? Semuanya pasti minta surga kan? Apa amalan kita sampai segitu yakinnya minta surga? Bukan karena amalan kita, tapi kita tahu bahwa Allah Maha Dermawan, Maha Pemurah kepada hambanya. Kalau melihat dari amalan kita maka ada pantas sebagai penghuni surga. Tapi berhubung kita punya doa mintanya langsung kepada Allah, kita menjadi yakin. Nah kalau surga ente berani minta, masa urusan dunia lagi gak percaya? Ngawur aja. Logikanya begitu kan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ente minta surga tuh. Masa cuma pengen minta, ya Allah biar punya tanah di kampung sumur 1000 meter aja. Nggak banyak yang berani punya keyakinan itu. Nggak banyak. Padahal Allah yang kita sembah maha kaya kan. Bumi punya Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang mencegah kita dari berdoa apa? Kalau kita kenal bahwa dia yang mengetahui dan melakukan apa saja buat hambanya. Makanya kalau udah berinteraksi dengan Al-Quran, adem kita punya hati. Orang-orang suka aneh. Ustaz gimana sih jadi yakinnya? Orang kita selalu membaca Al-Quran dan kata Al-Quran semuanya mudah. Kalau orang kagak tahu bacaan Al-Quran, mungkin dia ada kebingungan. Nanti kita akan lihat bagaimana dahsyatnya ini suratul Fatihah. Biarin pelan-pelan. Yang penting kita bisa tambah yakin kepada apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Al-Quran itu, suratul Fatihah itu 7 ayat dan itu kesepakatan semuanya. Dan dia terdiri dari 27 kalimat dan 140 huruf. 140 huruf itu. Jadi huruf nanti terkumpul dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah terkumpul dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terkumpul dalam huruf ba. Huruf ba terkumpul dalam titiknya. Nah, itu dalam Kifayatul Atqiyah dijelaskan itu. Tapi kita akan sampai di permukaannya saja, kita akan dibuat berdecak kagum dengan apa yang ada di hadapan kita, yakni Al-Quran. Wa
Wakhtalafal ulama'u fi nuzuliha. Wakhtalafa dan telah berbeda, berselisih siapa al-ulama'u, para ulama, fi nuzuliha, pada turunnya surat Al-Fatihah. Ini berbeda pendapat. Kalau tadi jumlah 7 ayat, semua ulama sepakat. Tapi kalau turunnya suratul Fatihah di kota Mekah atau kota Madinah, disampaikan dalam tafsir ini, wakhtalafal ulama'u fi nuzuliha. Faqila nazal bi Makkah. Maka dikatakan nazalat telah turun apa suratul Fatihah di Makkah, di kota Mekah. Wa huwa qaulu aktsaril ulama'i. Dan bermula itu turun di kota, pendapat yang mengatakan bahwa suratul Fatihah turun di kota Mekah, itu qaulu aktsaril ulama'i, pendapat paling banyaknya ulama bahwa suratul Fatihah turunnya di kota Mekah. Wa qila nazalat bil Madinati wa huwa qaulu Mujahid. Dan dikatakan nazalat telah turun apa suratul Fatihah bil Madinati, di kota Madinah. Dan itu wa huwa, dan pendapat itu qaulu Mujahid, pendapatnya Mujahid, di ulama tafsir juga, ahli tafsir juga. Wa qila, dan dikatakan nazalat marrataini bi Makkah wa marratan bil Madinati. Ada juga yang berpendapat suratul Fatihah itu turun 2 kali di kota Mekah dan 1 kali di kota Madinah. Wasababu dzalika, dan bermula sebab yang demikian itu, sebab Al-Quran suratul Fatihah turun 2 kali di kota Mekah, turun 1 kali di kota Madinah, artinya disampaikan oleh malaikat Jibril di Mekah 2 kali, kan malaikat Jibril menjadi perantaranya. Kepada Nabi datang membacakan suratul Fatihah. Kemudian satu waktu datang lagi pada saat Nabi di kota Madinah, di Mekah, malaikat Jibril membacakan lagi. Pada saat Nabi di kota Madinah, malaikat Jibril menyampaikan lagi. Makanya di sini ada yang berpendapat nazalat marrataini bi Makkah wa marratan bil Madinati. 2 kali turun ini suratul Fatihah di kota Mekah dan 1 kali di kota Madinah. Wa sababu dzalika at-tanbihu ala syarafiha wa fadliha. Dan bermula sebab yang demikian itu, sampai 2 kali turun di Mekah, 1 kali turun di Madinah, at-tanbihu, sebuah peringatan, ala syarafiha, atas mulianya itu suratul Fatihah, wa fadliha, dan keutamaannya suratul Fatihah. Sampai 2 kali turun di Mekah, 1 kali turun di Madinah. Kenapa bisa kayak begitu? Karena itu menunjukkan tentang kemuliaan dari suratul Fatihah. Jadi kalau kita melihat bahwa ini bukan cuma ada di dalam kitab-kitab tentang kemuliaan dari suratul Fatihah, tapi memang kita sudah rasakan dari kecil. Kita datang, kita masih kecil gitu, diajak sama bapak kita, Kiai tolong bacain, Habib tolong bacain anak saya Fatihah. Sampai kayak gini. Ada orang yang kemudian datang ke musola Darussalam bawa duit nyumbang, minta nanti dibacain Fatihah ya habis sholat. Fatihah. Artinya begitu dahsyatnya suratul Fatihah menyasar keyakinan ini ke hampir semua hati manusia tentang kedudukan dari suratul Fatihah. Kenapa nggak bisa atau dia ini ada duit misalkan 10 juta buat masjid musola Darussalam, tolong nanti bacain surat Al-Ikhlas ya. Nggak ada. Ya betul lah. Minta bacain apa? Suratul Fatihah. Yang hidup butuh suratul Fatihah, yang udah mati butuh suratul Fatihah. Ini menunjukkan bahwa dzalika wa sababu dzalika at-tanbihu ala syarafiha wa fadliha. Memang kadang-kadang kita suka lupa, walaupun sering kita ditunjukkan. Itu namanya di masjid Pak Syafi'i kalau hari Jumat itu sampai berkali-kali baca Fatihah. Dan itu memang harus dilakukan oleh pengurus masjid. Kalau ada orang yang sedekah, maka perintah dari Allah suruh doain mereka. Wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum. Begitu kata Al-Quran. Kalau ada orang yang bersedekah,
Doain buat mereka, karena doamu itu menjadi ketenangan buat mereka. Jadi kalau ada orang nggak ikhlas ente nyumbang ke masjid pakai minta dibacain Fatihah, itu pasti ngomong begitu kalau tahu sedekah itu. Jadi ngeliat orang sedekah aja dia ngiri dibacain Fatihah, dia mau minta dibacain Fatihah tapi dia takut ngeluarin duit. Maka akhirnya dia bilang begitu. Emang itu dibutuhkan biar mereka mempunyai sebuah harapan. Fatihah yang dibaca oleh orang banyak itu akan menjadikan sebab keberkahan buat orang yang bersedekah. Itu kalau di hari Jumat saya senang kalau misalnya 20 menit sebelum waktu udah ngumumin bacain Fatihah, ada si fulan nyumbang 200.000. Itu kadang-kadang yang bikin terharu gitu Pak Haji Syafi'i. Kalau yang bikin terharu pahalanya diniatkan buat bapaknya, buat ibunya fulan. Aduh terharu kita. Kita sedang ditunjukkan oleh seorang anak yang sangat peduli sama orang tuanya. Kalau kita lagi dengerin begitu, ya Allah, ini ada orang yang punya kemampuan cuma segitu, tapi nggak mau dia ketinggalan untuk membahagiakan orang tuanya. Makanya ingetin Pak, yang udah nggak punya orang tua, kalau hari Jumat sedekahin niatin buat orang tua, kesian. Allahumma ij'al hadza li abi. Saya kalau setiap kali ada kotak amal gitu, selalu begitu naruh, ya Allah jadikan ini pahalanya buat bapak saya, buat abi saya. Ya berapa gedenya sih 100.000. Tapi buat mereka yang di alam kubur ya akhi, gila, dari sekian banyak anaknya, lu doang yang ingat sama gua, yang peduli, iya kan? Gak banyak Pak. Ini bukan amalan orang sembarangan, amalan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kalau bini mah ya terserah dah, itu mau amalin kagak dong. Ada apa juga. Lagian berani-beraninya duduk di depan gitu. Dikirimin ya. Tapi kalau sodakotin jariyah au ilmin tafabi awaladin sholih. Jadi ada orang yang masuk ke dalam kubur, boleh jadi dia masih bawa dosa, tapi begitu dia dibangkitkan udah dihapuskan dosanya. Anak-anaknya yang bikin begitu. Dia sedekah. Kadang-kadang udah kagak pernah ngingetin, marah itu. Ente sekali-kali dong buat orang tua sedekahin, kesian. Pakai marah. Emang gua kudu bilang-bilang kalau gua sedekah, gua udah pasti tuh kagak sedekah tolong itu. udah tersinggung aja gua. Emang gua pernah bilang-bilang, udah emang kagak. Ya lu kagak bilang-bilang, orang lu nggak tahu sedekah. Tapi saya ketemu ada orang yang diajak setahun sekali. Ini siapa yang mau amal buat bapaknya, buat ibunya? Bisa gitu setahun sekali 50.000 pahalanya buat almarhum ini. Ya Allah, tuh anak udah setahun sekali cuma gocap. Lu berapa dulu waktu masih dibiayain orang tua? Mereka tidak pernah berharap memang, tetapi mereka menginginkan ada satu pertolongan. Dan lantaran punya anak yang peduli kepada kedua orang tua. Ya Mas Heru ya, orang tua masih ada dua-duanya. Nah itu, tiap orang bini mulu dibagi duit. Bilang bini aja berapa aja dikasih. Orang tua seminggu sekali. Seminggu sekali hari Jumat hadza li abi. Ya Allah ini buat bapak saya. Itu Rabi bin Haitham begitu. Kalau dia mindain ada duri di jalanan, Allahumma ja'al sawaba hadza li abi. Mindain itu duri kan ada pahalanya. Dia bilang ya Allah jadiin pahala saya mindain duri di jalanan ini buat bapak saya ya Allah. Kayak begitu. Makanya hari Jumat ini mah 100.000 loh Pak. Buat orang tua, orang gocap gitu, bapak mama udah meninggal. Orang gocap seminggu sekali kagak dikasih juga banget. Gimana kan logikanya ya Pak? Bini udah meninggal. Berarti pego. Kalau cepat ya 30.000 berarti 33.000. Ya kalau sama bini bapak, emak, bini, mertua kagak mertua. Dikirimin juga mertua 2 ya. 250.000. Udah begini aja dah. Gocap bagi 5. Ceban. Seminggu sekali dia bisa air mata. Ya Allah, kalau kata bininya ya bang, waktu di dunia gua kagak disenangin, udah gua di kuburan dikasih cuma ceban. Itu
sampai sodakotin jariah. Di masa Nabi itu ada anak yang sampai sedekah kebon buat ibunya. Kebon disedekahin buat ibunya. Kalau kita mah nggak nyampe dah ke situ dah. Yang ada kebun mak kita jual. Tolongin Pak, tolongin. Mungkin dulu mereka tidak bersedekah bukan karena nggak punya duit, karena mereka nggak ada pilihan. Ini anak butuh makan. Akhirnya dia nggak mikirin diri dia, yang penting anaknya. Nah sekarang kita udah punya kemampuan. Ya seminggu 100.000 di hari Jumat. 100.000 lah, bagi 5 nggak ada masalah. 20 ya. Kalau kata bini, kalau gue bisa balik lagi bang ke dunia, gue balik. Mau ngapain yang gue cekek lu sekalian. Biar nemenin gue kagak enak banget di kuburan. Belain, tolongin ya Mas Heru ya, buat bapak ya. Jangan bini mulu Mas Heru. Enggak, maksudnya kalau buat mereka kan udah pasti tanggungan kita enggak? Ya, tapi orang tua yang saya harus mikirin ini anak istri ya, barang tanggung berkah. Ngasih bini berkah, bernilai sedekah, ngasih orang tua berkah. Jangan pelit sama bini. Kalau punya duit ada 100 juta, ini misalnya duit 100 juta, kasih semuanya. Ntar buat abang, gue menghayal lagi. Kan itu tadi menghayal. Begitu ada duitnya sih berat juga. Terus bagi menghayal ya gampang aja kita kasih. Nah, kita lanjutkan. Waqila wa sababu dzalika at-tanbihu ala syarafiha wa fadliha. Wa laha iddatu asma'in. Dan itu bagi suratul Fatihah iddatu asma'in, bermula sejumlah nama-nama. Jadi dia punya banyak nama, bukan cuma suratul Fatihah. Wa kathratul asma'i tadullu ala syarafil musamma wa fadlihi. Dan bermula banyaknya nama itu tadullu menunjukkan apa banyaknya nama ala syarafil musamma, atas mulianya yang dinamakan, wa fadlihi, dan keutamaannya. Jadi kalau namanya banyak, pasti keutamaannya banyak. Kalau yang namanya positif, kalau yang namanya negatif, pasti keburukannya banyak juga. Kalau ada Udin dulu kan, kalau orang Betawi kalau ngasih nama gampang aja nandain. Orang kebanyakan namanya Udin, lo Udin mana? Udin Panjul. Gara-gara ngeliatnya Panjul. Ini Udin mana? Udin Kotak, Udin ini. Nama-nama yang kemudian semakin banyak, kalau itu positif, itu berarti menunjukkan tentang keutamaan, kemuliaan dari yang punya nama. Suratul Fatihah dia punya banyak nama. Walaha iddatu asma'in. Dan ada sebuah kaidah, wa kathratul asma'i tadullu ala syarafil musamma wa fadlihi. Jadi menunjukkan tentang mulianya yang diberikan nama dan keutamaan yang diberikan nama. Fa'awwalu dzalika Fatihatul Kitabi. Maka bermula pertamanya dari nama-nama itu adalah Fatihatul Kitab. Namanya Fatihatul Kitab, pembuka dari kitab. Sumiyat bidzalika, dinamakan Fatihatul Kitab bidzalika, dengan yang demikian itu dinamakan suratul Fatihah bidzalika, dengan Fatihatul Kitab, li anna biha uftutiha al-Qur'an, karena bahwasanya dengan Fatihah dibukalah itu Al-Quran. Jadi kan Al-Quran pasti pertamanya adalah suratul Fatihah. Selalu tuh. Makanya kalau di pesantren, sebelum kita ngaji, setoran nambah atau ngulang, pasti santri diwajibkan baca suratul Fatihah. Kalau ulama-ulama kita dulu, bahkan saking apiknya, itu Fatihah diulang sampai 3 bulan, 4 bulan, masih Fatihah aja. Karena dia rukun dalam sholat. Jadi kudu rapi. Dan mudah-mudahan kita dengan mengulang-ulang bareng-bareng, akhirnya Fatihah kita jadi rapi. Li'anna biha uftutihal Qur'anu wa biha tuftatahu kitabatul masahifi. Dan dengan suratul Fatihah
dibukalah, diawali kitabatul masahifi, penulisan mushaf. Ditulis juga dari Fatihah dulu. Wa biha tuftatahu sholatu, dan dengan suratul Fatihah dibuka juga sholat. Jadi sebelum baca surah yang lain, baca Fatihah. Dan ini rukun menjadi patokan. Jadi suratul Fatihah itu rukun, kagak sah sholat kalau nggak baca Fatihah. Maka dia dinamakan Fatihatul Kitab karena ada beberapa alasan. Al-Quran dibuka dengan Fatihah. Suratul Fatihah itu menjadi pembuka Al-Quran. Kemudian suratul Fatihah juga menjadi dibukanya penulisan dalam mushaf. Dan dengan suratul Fatihah juga dibukanya itu diawali dengan sholat, surah yang dibaca itu Fatihah. Ats-tsani, bermula yang kedua, nama lain dari suratul Fatihah, suratul Hamdi. Suratul Hamdi summiyat bidzalika, dinamakan ini suratul Fatihah bidzalika dengan suratul Hamdi, liftitahiha bilhamdilillah, karena dibukanya itu surah dengan alhamdulillah. Dan langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ada tuh surat-surat lain juga seperti Al-Qari'ah. Surat apa? Baca surat Al-Qari'ah. Ya karena di awalnya daripada suratnya itu Yasin. Yasin, surat apa namanya? Surat Yasin. Nah, itu ya. Jadi ini diantaranya karena diawali dengan alhamdu, makanya disebut suratul Hamdi. Pertama suratul Fatihah, Fatihatul Kitab. Yang kedua adalah suratul Hamdi. Bukan suratnya Hamdi, bukan. Suratul Hamdi. Jadi surat yang diawali dengan alhamdulillah. Ats-tsalitsu, dan bermula yang ketiga, Ummul Qur'ani, Ummul Quran atau Ummul Kitab. Makanya kita suka dengar MC bilang, mari kita awali acara kita dengan sama-sama baca Ummul Quran. Mari kita awali dengan baca Ummul Kitab, karena dia disebut juga sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab, Ummul Kitab. Summiyat bidzalika, dinamakan suratul Fatihah bidzalika dengan Ummul Quran, li'annaha, karena bahwasanya suratul Fatihah itu aslul Qur'ani, pokoknya Al-Quran. Jadi asalnya Al-Quran, pokoknya Al-Quran. Wa ummu kulli syai'in asluhu, dan bermula ibu tiap-tiap sesuatu itu asluhu, aslinya, pokoknya, dasarnya dia. Makanya disebut Ummul Quran. Waqila, dan dikatakan hiya, bermula suratul Fatihah, imamun, imam, lima yatluha minas suwari, menjadi imam, pemimpin, lima untuk sesuatu, yatlu yang mengikuti apa makha akan suratul Fatihah, minas suwari, dari surat-surat. Jadi semuanya tuh baca Fatihah dulu, baru kemudian baca surah. Imam baca Fatihah, baca surah. Nggak ujuk-ujuk kemudian dia baca surah. Ar-Rabi'u, dan bermula yang keempat, As-Sab'ul Mathani. Suratul Fatihah disebut juga Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang. Summiyat bidzalika, dinamakan suratul Fatihah bidzalika dengan yang demikian itu Sab'ul Mathani, li'annaha tusanna bis sholati, karena sesungguhnya suratul Fatihah itu diulang-ulang dalam sholat. 17 rakaat dalam sehari, berarti 17 kali kita baca suratul Fatihah. Kalau kita kemudian nggak tahu tentang kedudukan suratul Fatihah, jadi biasa aja. Tapi begitu nanti kita udah ngaji, dikupas oleh mu'allif hadal kitab tentang apa yang termaktub di dalam suratul Fatihah, engkau menjadi orang yang bersyukur ketika Allahu Akbar, setelah baca doa iftitah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berikan kita punya air mata di waktu sholat malam.
Terima kasih ya Allah karena kita diperkenankan baca surat Al-Fatihah. Nanti sampai ada cara bagaimana hukum baca basmalah. Nah, ini sengaja pada saat saya janji 2 minggu lalu dengan tafsir Jalalain, karena saya ingin ngajak kita menyelami agak dalam dikit tentang apa yang kita baca. Karena ini pokok suratul Fatihah. Jadi pada saat kita baca suratul Fatihah, bobotnya beda. Makanya suka jadi pertanyaan, kenapa ya yang dibaca sama Fatihah, tapi kalau yang baca kiai, kalau yang baca habaib, itu Fatihahnya beda rasanya dibanding dengan kita, padahal sama bacaannya. Atau jangan-jangan lebih bagus kita? Jemaah, yang membuat beda adalah mereka memahami, mereka mengetahui apa yang tersimpan di dalam surat Al-Fatihah. Kalau mereka udah tahu, beda bacanya, nilainya beda. Makanya kita kalau suka ketemu cuma dibacain Fatihah doang, selesai dia mah. Yang bacain siapa dulu? Tetapi kalau engkau tahu tentang bacaannya, siapapun orangnya, kalau engkau menyelami apa yang ada dalam bacaan itu, kau akan merasakan kedahsyatan daripada suratul Fatihah. Nanti ada di sini, Pak. Setiap kali baca suratul Fatihah, pintu langit terbuka. Ini ada di dalam kitab ini, biar ente tahu ketika engkau baca suratul Fatihah, ada sebuah informasi yang kita dapatkan dari kitab ini, bahwa engkau mendapatkan kesempatan bahwa pintu langit sedang terbuka. Makanya dibaca di awal. Li'annaha tuzanna bis salati wa yuqra'u biha fi kulli rak'atin, dan dibaca dengan surat Fatihah itu fi kulli rak'atin, pada tiap-tiap rakaat. Wakila, dan ada juga pendapat dan dikatakan li'annallaha ta'ala istasnaha lihadil ummah, dan dikatakan juga kenapa dinamakan ini sab'ul masali, karena bahwasanya Allah mengecualikan ini surat Al-Fatihah lihadil ummah, untuk ini umat. Jadi nggak ada dalam Taurat dan Injil dan kitab-kitab sebelumnya. Ini khusus buat umat Nabi Muhammad suratul Fatihah. Ya Allah, istimewa banget umat Nabi Muhammad. Waddakharaha lahum, dan telah menyimpannya siapa Allah akan suratul Fatihah lahum, bagi mereka, yakni umat Nabi Muhammad. Ada nih. Ada nih. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله. اللهم رب Nah, kita lanjutkan jemaah. Jadi dinamakan dia Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang itu karena Allah Ta'ala mengecualikan ini surah Al-Fatihah di hadil ummah, untuk umat Nabi Muhammad. Nanti ada detailnya tuh. Pokoknya kita dibuat geleng-geleng kepala tentang bagaimana ternyata semuanya selesai dengan suratul Fatihah. Begitu dahsyat. Kayak ini Pak, saya suka bilang, ada orang yang dikasih sesuatu dari yang berharga. Dia tahu, misalkan anak kecil dikasih uang 1 juta, masih umur 1 tahun. Bagi dia enggak istimewa. Karena dia belum sampai ilmunya. Itu duit 1 juta bisa buat beli apa aja. Orang bocah baru umur 1 tahun atau 2 tahun, dia mau mendingan dikasih permen yang harganya cuma 1.000. Tapi kalau buat bapaknya, wah itu udah girang betul, karena dia tahu cara penggunaannya, dia tahu cara manfaatnya. Itulah mengapa kita ngaji ini tafsir, biar kita tahu ada satu kebiasaan yang minimal 17 kali kita baca sehari semalam dalam sholat 5 waktu, ternyata adalah sesuatu yang teramat dahsyat. Nggak ngentengin, jadinya nggak ngentengin suratul Fatihah. Jadi pada saat orang bilang, mari kita doakan, kita bacakan suratul Fatihah buat si oh girang. Ya udah tenang, kita minta nanti jamaah Darussalam mendoakan urusan antum, kita bacain Fatihah semua jamaah di Darussalam. Girang betul, kami yang bacain bukan 1-2 orang, yang dibaca adalah suratul Fatihah. Karena dia udah tahu kedahsyatan dari suratul Fatihah. Orang pengen, misalkan Pak, ada tuh namanya obat ramuan Cina. Kalau sakit ini 1 butir itu bisa sampai 2 juta. Ya kan ada tuh obat-obat yang apa stroke atau apa tuh. Ada yang sampai 2 juta sekali. Karena dia tahu khasiatnya 2 juta dibayar. Karena dia butuh kesembuhan, dia beli. Karena dia tahu, buat orang yang tidak tahu, mahal amat tuh obat sampai segitu. Tapi buat yang tahu, dia akan menjadi orang yang melakukan apa saja, termasuk dari suratul Fatihah, karena kita tahu tentang keistimewaannya. Nah, wadakhuraha lahum lam yunzilha ala ghairihim, tidaklah menurunkan siapa Allah akan suratul Fatihah, yakni Sab'ul Mathani, ala ghairihim, atas selain dari mereka, yakni selain umat Nabi Muhammad. Nggak ada umat nabi-nabi terdahulu yang mendapatkan keistimewaan bisa membaca suratul Fatihah, karena nggak diturunkan kepada mereka. Ini buat umat Nabi Muhammad, dikhususkan buat umat Nabi Muhammad. Wa qila li annaha unzilat marratain, dan dikatakan bahwasanya unzilat diturunkan apa suratul Fatihah marratain, 2 kali. Al-khamisatu al-wafiyah, al-khamisu al-wafiyah, bermula yang kelima. Nama lain dari suratul Fatihah adalah al-wafiyah, suratul wafiyah. Kenapa dinamakan suratul wafiyah? Summiyat bidzalika, diberikan nama suratul Fatihah bidzalika, dengan yang demikian itu nama suratul wafiyah, li'annaha la tuqassamu fil qiraati fis sholati,
karena sesungguhnya suratul Fatihah itu tidak dibagi-bagi dalam bacaannya fi sholati dalam sholat, kama yuqassamu ghairuha minas suwari, sebagaimana dibagi-bagi apa ghairuha selain dari suratul Fatihah minas suwari dari surah-surah. Ente kalau lagi sholat Fatihah nggak bisa dibagi dua, kudu sampai kelar sekali baca. Tapi kalau surat yang lain bisa dibagi dua. Qulhu kita bagi dua. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar, boleh, sah. Ntar giliran rakaat keduanya baru lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dibagi dua boleh. Boleh. Tapi kalau Al-Fatihah nggak boleh. Itulah kenapa dinamakan suratul wafiyah. Summiyat bidzalika li'annaha la tuqassamu fil qiraah. Nggak bisa dibagi dalam bacaan. Bisa baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allahu Akbar. Boleh, harus sampai kelar. Jajalin, ente minta didoain baca Fatihah, doain dia lagi ada urusan, ini ada duit ini 500.000, doain ini 500.000 buat musola, buat apaan kayak kebutuhan musola. Bacain Fatihah ya, dibacain separuh, ngamuk gak ya dibacain? Suwe banget lu, baca Fatihah pakai separuh begitu. Harus kelar ya, harus kelar. Pol suratul Fatihah. Di antara nama dari suratul Fatihah yang kelima adalah suratul wafiyah. Kenapa dinamakan suratul wafiyah? Karena dia tidak bisa dibagi dalam bacaannya pada saat sholat. Kalau surah yang lain, apalagi surah yang panjang, Al-Baqarah, emang kudu dibagi dikit-dikit aja. Kalau misalnya satu surah ente imamin dalam sholat isya di musola Darussalam, kabur jamaahnya, kabur. Jangan kata jamaah pengurusnya kabur. Kalau kemana mau sapi, nanti lagi di pojokan mungkin. Lah 2,5 juz hampir. 2,5 juz. Nah, yang terakhir as-sadisu al-kafiyah, yang disebut nama lain dari suratul Fatihah disebut suratul kafiyah. Summiyat bidzalika, dinamakan suratul Fatihah bidzalika dengan suratul kafiyah li'anna takfi an ghairiha fis salati wa la yakfi anha ghairuha. Kenapa dinamakan suratul kafiyah? Karena suratul Fatihah mencukupi dari surat-surat yang lain dari selainnya fis salati dan salat. Itulah Al-Dhanin amin, ruku cukup salat karena dia yang rukun. Tapi surat yang lain nggak cukup. Biar kata ente baca suratul Baqarah 2,5 juz, nggak baca Fatihah nggak cukup salat ente. Wala yakfi anha ghairuha, dan tidak menyukupi dari suratul Fatihah apa ghairuha selain dari suratul Fatihah. Tapi kalau sholat, suratul Fatihah doang ente baca. Rakaat pertama suratul Fatihah langsung ruku. Rakaat kedua suratul Fatihah langsung ruku. Rakaat ketiga suratul Fatihah langsung ruku. Sah, cukup. Tetap sholatnya itu sah. Tapi kalau ente jangan kata baca Al-Ikhlas, ente baca suratul Kahfi tanpa baca suratul Fatihah, sholat ente kagak cukup. Karena yang rukunnya bacaan itu adalah suratul Fatihah. Jadi 7 ayat ini tidak tergantikan dengan berapa ayat pun yang kau baca dalam sholat. Tidak tergantikan. Tapi 7 ayat ini mencukupi dari surah-surah yang lain. Nah, itu dahsyatnya daripada suratul Fatihah. Keistimewaan daripada suratul Fatihah. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya ini udah mulai kepada faslun fi zikri fadliha, keutamaan dari suratul Fatihah, biar kita tahu. Nanti juga ada faslun fi hukmil basmalah, baru kemudian bagaimana cara kita ketemu dengan orang yang baca basmalah dengan jahar, ada yang dengan
kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Padahal dia baca, tapi sir. Karena kalau dia kagak baca, kagak sah. Dalam mazhab Syafi'i nggak sah, karena Bismillah bagian daripada suratul Fatihah. Nah makanya kalau kita sholat, misalkan di sebuah tempat, kemudian dia tidak baca Bismillah, nggak buru-buru kita menghukumi nggak sah nih orang. Jangan-jangan dia baca secara sir. Tapi kalau dia ngomong begini, aneh emang nggak mau baca Bismillah, baca langsung aja Alhamdulillah. Dia ngomong tuh imam, ente perlu ulang tuh sholat, karena kagak sah tuh sholat sama dia. Iya kagak sah, karena ente tahu dia nggak baca Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah nih berada biar pelan-pelan baca tentang keutamaan dari suratul Fatihah. Yang penting kan kita dapat ilmunya, nggak apa yang buru-buru hatam, bukan di pesantren. Yang penting kita tahu Fatihah ini dalam banget itu. Walaupun ini pun tidak cukup untuk mewakili kedalaman daripada suratul Fatihah, tapi paling tidak kita akan mendapatkan sesuatu yang baru yang membuat kita semakin bersyukur untuk karunia bisa membaca suratul Fatihah. Nah, sebelum kita selesai kita baca kita akhiri, kita kembali tabarkan kita baca Fatihah buat orang tua kita yang telah meninggal dunia, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, dan kita berdoa juga buat diri kita, saudara-saudara kita yang sedang dalam urusan biar dikasih jalan keluar. Kita baca suratul Fatihah ini buat semua hajat kita, tetap iman Islam kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Diikuti lagi saya bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyikal Mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab. Ya Allah, sahil umurana wa umur auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina. Ya Maulana, sahil umurana wa umurahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.